Halo semuanya dan selamat datang kembali di channel kami. Seorang nenek sedang merangkak di apartemennya. Dia mencoba mencari tali dan melempar tali itu ke jendela. Dia berusaha keluar dari kamar itu dengan tali, dan ketika dia melangkah keluar, dia terpeleset. Untungnya talinya berhasil mengikat kakinya, sehingga dia selamat. Ketika nenek itu berusaha menggapai tanah, anehnya tali tersebut menariknya kembali ke apartemen. Lalu jendelanya tertutup erat. Beberapa bulan yang lalu, seorang gadis bernama Anna sedang melihat apartemen untuk dia sewa, dan pemilik apartemen itu, Muller, menyambutnya. Anna tertarik dengan interior apartemen itu, ditambah Muller memberikan harga yang murah, jadi dia langsung setuju. Sebelum menandatangani perjanjian, Anna bertanya mengapa ibu itu mau pindah dari apartemen ini, dan dia berkata kalau dia mau traveling keliling dunia. Dia merasa aneh karena ibu itu sudah tua, tetapi membiarkannya. Anna kemudian bercerita kalau dia datang ke Wina untuk tinggal bersama pacarnya, tetapi mereka putus, jadi dia sendirian di sini. Ibu itu kemudian memotong cerita Anna, dan meminta dia untuk segera menandatangani perjanjian. Dia bahkan juga memberikan bolpen kepada Anna untuk mempercepat prosesnya. Setelah semuanya selesai, ibu itu segera pergi dengan tasnya, dan Muller juga pamit. Dia berkata untuk menelepon dia jika perlu bantuan. Anna kemudian segera merapikan barangnya, bahkan juga mengecat apartemen itu. Tempat itu sangat berdebu, jadi Anna membersihkannya, termasuk sepotong kain aneh di atas lemari. Ketika dia membuang sampah di luar dan kembali ke dalam, tempat itu kembali kotor seperti semula. Buah-buahan juga membusuk, bahkan sepotong kain aneh itu juga kembali ke atas lemari. Anna tidak terlalu peduli dengan kejadian itu, dan kembali membersihkan rumahnya. Lagi-lagi ketika dia kembali ke dalam apartemen, tempat itu kotor kembali. Anna menjadi semakin capek karena bersih-bersih rumah, dan matanya menjadi keriput dan hitam. Dia tertidur di sofa, dan terbangun ketika radio tiba-tiba memutar musik. Dia terbangun dan membersihkan kaca, tapi dia baru menyadari kalau wajahnya berubah. Keesokan harinya Anna pergi menemui Muller dan meminta keluar dari tempat itu karena tempat itu berhantu. Muller berkata kalau hal itu tidak mungkin, karena di dalam kontrak tertulis kalau dia harus mencari orang lain, baru dia bisa pindah dari tempat itu. Tetapi tulisan tersebut sangat kecil, bahkan perlu kaca pembesar untuk membacanya. Anna menjadi marah dan mengancam untuk melaporkan ke polisi, tetapi Muller tidak peduli, dan menyuruh dia kembali ke apartemen itu. Anna kemudian pergi ke klinik untuk mendapatkan bukti tertulis kalau apartemen itu melukai kesehatannya, tetapi dokter berkata kalau keriput dan rambut putih itu normal untuk wanita berusia 25 tahun. Anna menjadi semakin marah, dan meminta untuk dites. Dia mengeluarkan paspor, tetapi isi dari paspor tersebut telah lenyap. Karena tidak mau kembali ke tempat itu, Anna pergi ke hotel untuk tidur di sana. Resepsionis meminta paspor, tetapi karena dia tidak dapat memberikan paspor, dia harus membayar lebih mahal. Dia pun akhirnya tidur di kamar hotel itu, dan ketika dia terbangun di tengah malam, dia menjadi sangat tua, giginya pun juga rontok. Keesokan harinya Anna kembali ke Muller, tetapi Muller tampak tidak terkejut dengan kondisi Anna. Rupanya ketika perjanjian tersebut ditandatangani dan dia keluar dari apartemen, dia akan bertambah tua dengan cepat. Muller juga berkata kalau apartemennya tidak suka ditinggal, sehingga harus ada orang yang tinggal di dalamnya. Anna terkejut dengan kenyataan ini, dan kembali ke apartemen sambil membawa korek api dari meja Muller. Ketika tiba di sana, Anna menyiram whisky dan berencana untuk membakar tempat itu, tetapi koreknya hanya menyala sebentar lalu mati. Dia mencoba menyalakan korek kembali, dan tiba-tiba dia tercekik. Muller berhasil tiba di sana dan menyelamatkan Anna, dengan menarik kain dari mulut Anna. Kain yang sama ketika Anna membersihkan tempat itu. Muller kemudian bercerita tentang apartemen itu, dan pemerintah telah berusaha untuk menghancurkan tempat itu. Tetapi menteri yang mengeluarkan perintah itu tiba-tiba mati. Jadi pemerintah tidak menghiraukan tempat itu dan berusaha merahasiakannya. Muller menjadi orang yang ditunjuk untuk menjaga tempat itu dan memastikan selalu ada orang yang tinggal di sana. Muller menyarankan Anna untuk mencari orang lain yang mau tinggal di sana, karena hanya itu cara Anna untuk dapat pergi dari tempat itu. Jadi Anna mempunyai rencana. Dia memakai make-up dan mendatangi Daniel, mantan pacarnya. Daniel sendiri tidak dapat mengenali Anna meskipun dia sudah mengaku kalau dia Anna.
Daniel malah menganggap kalau dia adalah nenek Anna. Lalu pacar baru Daniel tiba dan menjemputnya, rupanya mereka berdua juga mencari tempat baru untuk tinggal bersama, dan Anna merasa ini adalah kesempatan yang tepat. Malam harinya ketika Anna tidur, radio kembali berbunyi, dan perabotan bergerak dengan sendirinya. Rupanya apartemen itu berusaha membuatkan dia makanan dan minuman. Ketika Anna bangun, dia membuang makanan itu karena takut hal buruk terjadi. Tetapi ketika dia mau membuang teh, dia memutuskan untuk mencoba teh itu, dan ternyata Anna menyukainya. Lambat laun dia menyadari kalau dirinya terlalu lemah dan rapuh, jadi dia harus mengandalkan apartemen itu untuk membantunya. Semakin hari tubuhnya semakin tua, dan dia bahkan melihat ada kabel aneh yang berjalan di dalam tangannya. Anna tahu kalau dia akan segera mati, jadi dia memanggil Muller. Beberapa hari kemudian, ada Daniel dan pacar barunya tiba di apartemen itu. Mereka tertarik dengan harganya yang murah, ditambah dengan perabotnya yang bagus, serta lingkungan yang sepi. Jadi mereka langsung setuju untuk menyewa apartemen itu. Ketika Daniel mau menandatangani perjanjian, Anna mengingat dulu ketika dia berada di posisi yang sama, dan apa yang terjadi setelahnya. Dia kemudian mengambil teh panas dan menyiram Daniel, dan memarahi mereka untuk keluar dan tidak kembali lagi. Rupanya dia masih sayang kepada Daniel dan tidak mau dia mengalami nasib yang sama. Dia kemudian berkata kepada Muller untuk tidak mengunjungi dia beberapa tahun, dengan harapan arwah yang ada di apartemen itu pergi dan mau menerima pengorbanan Anna, supaya tidak ada lagi yang terjebak. Muller pun mengucapkan selamat tinggal kepada Anna. Dia pergi ke jendela dan merasakan angin segar di wajahnya untuk terakhir kali, dan untuk sesaat dia merasa tenang, dan semua kecemasannya hilang. Dia kemudian duduk di sofa, dan menunggu ajalnya karena dia sudah tidak kuat lagi. Kemudian tubuhnya dimakan oleh sofa hingga tinggal bajunya yang ada di sofa. Kemudian muncul tatakan kepala di sofa, yang ada juga di sofa yang lain. Dia telah menjadi satu dengan apartemen. Setelah beberapa tahun lamanya, tidak ada orang yang mengunjungi apartemen itu, dan semoga arwahnya telah tenang dan pergi dari tempat itu.